sebelumnya. Oke, baik. Saya mau tanya sedikit ya Pak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini Pak, pernah nggak sih Pak Bapak mengalami suatu di mana ada dilema, harus memilih antara dilema etika atau bujukan moral? Pernah. Dilema etika itu berarti kita harus bagaimana menerapkan prinsip-prinsip aturan yang ada. Nah, bujukan moral itu bagaimana kita mengembalikan seorang guru on the track. Nah, ada di sekolah. Kasusnya kayak menarik Pak. Iya, di sekolah ini guru kita, pendidik kita, bukan peserta didik, tapi pendidik kita bagaimana memiliki kasus. Ya, kita harus bagaimana mengetahui dulu guru itu permasalahannya apa, identifikasi masalah. Jadi saya tidak menjustifikasi, berarti kan mencari informasi. Guru ini faktornya apa, faktor eksternalnya apa, internalnya apa, sehingga dia bersikap seperti itu bagaimana. Maka yang saya lakukan pendekatan, ada pendekatan apa? Pendekatan moral kepada dia, supaya nanti nilai-nilai etika dia, etika dalam profesionalitas, bukan etika dalam masalah pribadi, tapi etika dalam profesionalnya aja, sehingga pendekatannya ada pendekatan moralitas terhadap penyadaran fungsi dia sebagai seorang penduduk. Gimana caranya bisa mengidentifikasi kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya punya instrumen. Satu instrumen saya adalah wakil-wakil saya, guru-guru saya. Itu instrumen saya bagaimana saya membedakan ini adalah masalah dilema etika atau bujukan moral. Di sini ada masalah dilema etika, itu bisa jadi dikatakan dilema etika. Ketika itu tidak mengajar, berarti kan ada masalah dalam etika profesionalitas. Nah, kalau bujukan moral, berarti kan ada konsep apakah dia direkatkan pendekatan secara moralitas atau secara justifikasi terhadap kerja. Berarti kan harus ada surat pemanggilan. Nah, yang perlu saya lakukan adalah pendekatan persuasif, bagaimana menyinggung moralitas dia supaya dia bekerja secara profesional terhadap etika profesionalnya, sehingga mengarah kepada pengembangan peserta didik. Gitu gurunya. Ada guru kita baik. Oke. Terus gimana Pak? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan itu instrumen-instrumennya, instrumen-instrumen itu kan kita ada instrumen satu. Kita punya guru-guru di sekolah, kita punya misalnya observasi, supervisi, banyak instrumen yang kita lakukan terhadap penilaian guru yang mengandung nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang harus kita timbulkan apa? Budaya positif bahwasanya saya sebagai kepala sekolah harus menggunakan hal-hal yang baik, harus memberikan pendekatan yang baik terhadap guru. Makanya sebelum kita melihat ini permasalahannya antara nilai-nilai kebajikan sama tadi satu lagi bujukan moral. Nah, berarti ini kan satu nggak bisa dipisahkan. Bujukan moral ini supaya guru mengandung nilai-nilai kebajikan kan. Berarti bujukan moral ini adalah proses penyadaran. Nah, bagaimana pendekatannya? Turun kepada guru-guru, diskusi kepada guru. Sehingga kalau semakin banyak kita diskusi kepada guru A, B, C, kita akan tahu persoalan face to face. Jadi tidak pemanggilan secara profesionalitas secara resmi, kamu datang di ruangan saya nanti jam sekian kasih surat, itu sudah ada singgungan moralitas, nanti ada perasaan yang tidak enak. Tapi kalau saya turun ke sini, duduk face to face, kita duduk sebagai rekan kerja, rekan sejawat, sebagai keluarga besar, pasti dia akan mencurahkan, oh ini permasalahan saya. Ingat, permasalahan itu ada dari internal dan eksternal. Artinya identifikasi masalah akan berpengaruh terhadap proses pengambilan sebuah keputusan. Kalau langkah-langkah untuk sebuah pengambilan keputusan sendiri biasanya gimana tuh Pak? Oke, langkah pengambilan keputusan itu kan kita selalu akan menyinggung dari sisi humanisme seorang pendidik. Karena kita harus berpandang seperti ini. Pekerjaan guru ini adalah pekerjaan yang mulia. Nah, bagaimana kita mengembalikan guru ini kepada posisi yang mulia? Proses pengambilan keputusan ini yang pertama, identifikasi masalah. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Kita punya wakil, kita punya guru, teman dekatnya sendiri.
sehingga kita bisa tahu prosesnya, masalahnya diambil. Cari timing yang tepat bagaimana proses pendekatan diri kepada guru tersebut. Berarti timing berpengaruh ya Pak? Pengaruh. Kadang dia nggak enak terus kita masuk ke dalam masalahnya, kacau lah. Tapi kita tahu bagaimana moodnya. Kita harus memposisikan diri terhadap perasaan dia. Berarti harus kenal karakternya juga dong? Harus, kita harus karakternya, tapi kita jangan kalah. Kita harus tetap masuk ke dalam pola pikirnya, tapi bagaimana untuk mempengaruhi pola pikir guru tersebut. Tetap mengarah kepada kaedah-kaedah profesionalitas sebagai seorang pendidik. Kira-kira Pak, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal apa aja? Satu, kita punya instrumen evaluasi. Evaluasi itu berarti kita ada rapat setiap bulannya untuk mengevaluasi bagaimana kinerja kita selama 1 bulan. Itu instrumen rapat. Kemudian ada instrumen supervisi. Kemudian ada instrumen yang mungkin yang nilai lebih itu adalah pendekatan humanisme terhadap guru tersebut. Namanya kalau itu adalah terapis psikologis terhadap guru. Bagaimana kita say halo saja, apa kabar, bagaimana keadaan, apakah ibu baik-baik saja, itu udah sebuah perhatian yang diberikan sehingga guru itu menyentuh ranah psikologisnya. Kalau seseorang kita perhatikan, pasti dia merasa punya tanggung jawab lebih dan tidak akan pernah mau mengecewakan dalam hal pekerjaan. Itu senang dihargai. Manusia itu pada prinsipnya adalah pengen dihargai. Ketika kita sudah menghargai orang, pasti dia akan memberikan yang terbaik dalam performa. Jangan sampai ada teguran 1, teguran 2. Itu yang harus kita jauhkan. Bagaimana sisi perbaikan itu adalah karena etikanya adalah pendekatan secara moralitas itu. Terus kira-kira Pak, tantangan apa sih yang dihadapi selama mengambil keputusan terutama untuk kasus dilema etika? Nah, tantangan yang dihadapi itu satu, apakah guru ini ketika kita kasih sebuah masukan atau coaching atau bagaimanapun pendekatan, apakah dia mau berubah nggak dari posisinya? Ingat, kita pegang etikanya, itu kan etika personalitas. Kalau etika masalah pelanggaran dari unsur-unsur normal, itu jelas justifikasinya, misalnya pelanggaran. Ini etikanya kan etika moral, etikanya adalah etika profesional kerja, itu yang paling susah untuk kita pahami. Saya merasa sudah berbuat sesuatu, itu misalnya kewajibannya saja. Ingat, pekerjaan guru ini bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi adalah pengabdian. Kita akan merasa bangga bahwasanya kalau peserta didik itu ada perubahan dari segi moralitas, etikanya, sikapnya. Jadi itu bukan hanya transfer knowledge. Transfer knowledge itu gampang. 2 tambah 2 aku udah ngerti misalnya. Tapi bisa nggak misalnya hal yang bisa nggak kamu buang sama pada tempat? Dan itu bisa continue. Nah, itu yang tantangan kita kepada peserta didik guru kita. Kalau guru sudah berubah, pasti peserta didik tinggal nunggu waktunya. Berarti dimulai dari guru ke siswanya. Bagaimana guru ini menjadi merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Maka kita kasih dia kedudukan yang paling mulia, menyadarkan arti penting guru bagi peserta didik. Itu dia tantangannya. Oke, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan prosedurnya kira-kira seperti apa? Itu kan kalau misalnya ada masalah dilema etika, ini masalahnya persoalan besar, ada satu kemarin guru terhadap murid, itu kan dilema etika juga. Bagaimana guru? Artinya split ya? Split. Kita profesional, kita akan melindungi guru. Guru nobody's perfect. Karena dia kan juga ada melaksanakan satu kesalahan sengaja dan tidak sengaja. Bagaimana kita mengingatkan kembali? Bagaimana proses itu kita laksanakan berdasarkan jadwal yang ada. Tapi bisa kita selesaikan dalam satu tempat dengan situasi, kondisi, melihat psikologis guru kita pada waktu itu. Kalau psikologisnya tepat, kondisinya tepat, kita bisa bertindak pada waktu yang tepat. Tapi kalau tidak, kita kasih penjadwalan. Atau kita kirim ke tempat yang dirasa akan melindungi satu privasinya, egonya, humanisme. Karena kalau manusia ini kalau tidak memandang ini, dia akan timbul egonya.
memperhatikan psikologis guru kita. Ingat, pengambilan keputusan harus memandang psikologis guru kita dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti psikologis guru itu benar-benar memegang peranan penting di situ ya. Kesiapan mentalnya harus kita lihat. Karena nanti salah kaprah, salah terima kan, kita tujuan kita mau ngapain dia nih, mengarahkan lebih baik. Dia tidak mau, kenapa? Ini saya nggak mau diginikan. Berarti harus menjadi pendengar yang baik juga begitu. Ya. Orang pemimpin harus jadi pendengar yang baik terhadap, makanya ketika apa masalah ibu, awalnya identifikasi masalah. Ada apa? Ada juga ya kayak kita belajar kan segitiga restitusi kan, identifikasi masalah terhadap sebuah kasus itu benar atau tidak zaman dulu itu. Terus beri dia kenyamanan, meyakinkan bahwasannya dia aman, dia nyaman, dia akan menceritakan, dia akan terlindungi. Yang ketiga baru eksekusi kan. Eksekusi itu bagaimana keberpihakan, dia mengakui kesalahan, kebenarannya, kemudian treatment terhadap kasus yang ada. Seperti itu gurunya. Berarti segitiga restitusi itu jalan juga. Jalan lah. Pastikan dulu masalahnya apa. Jangan langsung kita kadang masuk di tengah jalan lupa guru kita nggak bersalah gitu. Gimana kalau gurunya nggak mau dengar? Kan ada tuh yang kayak misalnya kita treatment tapi dia mentah lagi gitu kan. Nah itu gurunya, itulah kadang guru itu kan dengan gaya berpikir, ego, gaya berpikir, pola penyadaran yang lama. Pasti kalau kita dengarkan yang kita kasih dia kesempatan bercerita, dia mengungkapkan, tapi kita sudah punya fakta. Nah udah selesai dia bercerita, gantian gitu ya. Baru masuk di situ. Ya fair kan, artinya baru kita masukkan. Ini lagu faktanya. Kan udah nyaman dia kita kasih suruh bercerita. Baru sebaiknya ibu jangan seperti ini. Sebaiknya ibu harus seperti ini. Kita kasih perbandingan. Kalau ibu ngambil sikap ini, itu konsekuensinya. Ibu mau pilih yang mana? Jadi sebagai pimpinan baru kita masuk ini loh, karena di sekolah aturan yang ada. Oke Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus etika? Jelas lah, banyak faktor yang membantu saya. Satu, guru-guru saya kan ada. Saya sebagai pimpinan tentu saya punya wakil. Dan punya wakil tentu secara psikologis saya punya guru BK. Satu guru BK, kalau misalnya ada guru yang masalah dilema etika ini, tentu saya punya kawan sekitarnya. Saya punya majelis guru. Proses pengambilan keputusan itu berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta yang ada. Jadi tingkat presisi, berarti kan kita harus yang namanya presisi dalam pengambilan keputusan. Tingkat kebenaran itu berarti dari fakta-fakta yang dikumpulkan, apakah eksternal internal dia, sehingga kita gampang untuk mengambil keputusan. Jadi ada orang yang membantu, jelas. Kalau saya berdiri sendiri itu nanti dikatakan, nanti saya dibilang wah ini terlalu mengambil keputusannya nanti terlalu individual, terlalu arogan bisa jadi. Nanti dikatakan ya bapak nggak, pimpinan nggak mau mendengarkan apa semuanya. Ya artinya bagaimana sistem demokrasi pengambilan keputusan tetap di tangan pimpinan, tapi berdasarkan hasil identifikasi dan pertimbangan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Pak, terakhir, pernah nggak Bapak ada di suatu kondisi di mana dia sempit waktunya, tapi kita harus mengambil keputusan gitu. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ada. Yang di sini masalah ya seperti ini aja tadi. Dilema etika itu adalah bagaimana profesional dia masuk. Saya pilih tadi, siswanya nggak belajar apa nak? Katanya, oke saya masuk gurunya ini. Jadi saya masuk dulu ya, kamu jemput gurunya di atas, itu bilang bapak sudah masuk di kelasnya. Alangkah lebih baiknya gurunya masuk daripada duduk di atas. Keputusan. Ya misalnya kalau yang simultannya tadi misalnya ada kejadian kayak di lapangan, saya bilangkan dulu, gimana anaknya? Aman, kamu harus ngambil ini dulu buat rumah sakit. Kemudian ada telepon Pak harus seperti ini. Udah kita selesaikan. Jadi ada perlu keputusan yang harus kita ambil secepatnya, dan ada yang perlu waktu. Nah, adil artinya dilema etika itu, ingat yang psikologis gurunya, bagaimana cara kita menyampaikan gurunya, timing yang tepat. Iya, misalnya gini, nak belajar sama siapa? Sama ini, pergi ke sana ya, bilang kelas sekolah kirim salam sama bapak, itu udah selesai. Kirim salam doang gitu aja, nanti ya pasti. Kalau misalnya udah ngambil keputusan nih, tiba-tiba aduh salah, gimana tuh Pak? Kayaknya salah deh gitu, ada perasaan ragu gitu.
dalam pengambilan keputusan ragu-ragu, makanya sebelum itu menjadi harus ada pertimbangan dulu. Makanya ada namanya ketepatan dalam pengambilan keputusan itu berarti harus ada wawasan yang dimiliki bagaimana ini indikator. Kalau saya ngambil keputusannya ini, itu langsung ada timbul. Makanya sudut pandang harus luas. Ibarat bilang membiner kan, 01, ya tidak, ini. Kita harus punya itu bagi pimpinan. Jadi kalau setiap kita mengambil keputusan, kalau ini saya terapkan ini konsekuensinya, ini kita harus punya tuh. Berarti punya wawasan. Punya katalog kita ibarat. Ada wawasan. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Oke, baik. Untuk pelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Oke. Saya Juniati, saya TGP Angkatan 9, Kota Pekanbaru. Saya berasal dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. SMA Negeri 13 ya? Iya, betul. Hari ini saya mau mewawancara terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kebetulan itu sebagai seorang pendidik kan pasti selalu merasa ada permasalahan ya Bu ya. Nah biasanya dalam permasalahan yang terjadi itu selalu ada dua, ada dilema etika atau ada dilema moral. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah permasalahan tersebut itu dilema etika atau dilema moral? Kita tahu ya, setiap peristiwa itu pasti kita mengenal ada dilema etika. Yang mana dilema etika itu masing-masing poin itu kan benar. Ya, menunjukkan moral itu salah satunya salah. Nah, saya sebagai pemimpin di dilema etika, kita melihat pola ya dari SD sampai SMA tentang kenaikan kelas. Ya, ini udah pasti ya. Kenaikan kelas yang mana di sini tentu kita harus melihat ini anak kami kan ada dua kurikulum, K13 dan UMAR. Yang ditanya. Kemudian dengan masalah itu kalau di K13 itu kan ada ketentuan kalau 3 KKN-nya ya sampai KKN itu kan nanti akan bermasalah untuk kenaikan kelas. Kemudian presentasi dan kehadiran 75%. Sedangkan di Kumar kita ketahui masalah bahwa kalau di Kumar itu kan tidak boleh anak itu gagal. Itulah kiat-kiat seorang guru, bagaimana guru itu harus menyiapkan dari awal untuk kebutuhan murid. Artinya dalam Kumar itu anak tidak boleh gagal untuk naik kelas. Kemudian, untuk di sana saya membedakan dinamika kita dan jadi di sana kita harus lihat kegiatan tersebut. Karena ini kenapa sampai gagal? Saya balik kelas kan menyampaikan nih anak-anak yang bermasalah naik kelas. Nah, untuk itu saya sebagai pemimpin di institusi ini serta pendidikan ini, kalau kita melihat ya itu dimulai dari itu bahwa kita itu kan harus seorang pemimpin, baik pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan, harus membawa orang yang sama-sama mempunyai tujuan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal. Begitu. Maka dari itu untuk menentukan anak tadi ya tentang mereka kelas, sehingga pada waktu kami rapat itu tidak ribet. Mengapa? Kami dari awal itu sudah mengantisipasi. Jadi sehingga kurikulum yang kami lakukan dua ini sejalan. Mengantisipasi satu dari kehadiran. Kehadiran itu kan kalau di K13 75%. Bagaimana supaya anak ini tidak kurang dari 75%. Nah, satu, saya mengajak wakil kesiswaan. Nah, wakil kesiswaan kami mereka makanya di sini Bu, kami masing-masing mereka wakil kelas ya, wali kelas wakil itu mereka mempunyai program yang mengapa
dia bisa bekerja sama gitu. Nah kalau ibu lihat tadi di sana kan ada tiket tuh ya. Tiket itu Bu, setiap berganti jam akan memantau kehadirannya. Apabila anak itu bermasalah, itu langsung dikasih tahu wali kelas langsung telepon orang tua. Hari ini juga nggak ada tiket. Jadi tidak ada kata-kata kami. Nah, kalau nggak juga diangkat, di SMS tak dibalas, kemudian tak diangkat. Hari ini juga itu Bu, kesiswaan atau BK itu langsung konfisik ke rumah. Jadi kami tidak ada pakai kata menunggu. Itu untuk kehadiran, untuk memenuhi syarat supaya anak nanti tidak ada masalah untuk kenaikan kelas. Kemudian untuk penilaian, nilai ini kan kita tidak mengharap pada knowledge aja ya, sikap, keterampilan juga perlu. Ini setiap hari guru, mapel dan wali kelas selalu berkolaborasi. Nah, kalau ada anak gagal, ya minimal ini hari ini kok ini si Iwan utamanya ya, kok nggak bikin tugas. Ini kerjasama mereka akan lapor ke kelas. Begitu, sehingga alhamdulillah anak karena setiap hari penilaiannya perhatikan sama guru mapel, ada kolaborasi sama wali kelas, sehingga mereka diuhah, mereka selamat. Tentu kalau uhah sudah selamat, di UNED nggak ada masalah, di ujian nggak ada masalah. Sehingga walaupun demikian, nah saya dan wakil kurikulum, wakil desain itu dasar bentuk saya selalu, ini baru tadi kami baru siap diskusi sama wakil gitu. Jadi kami tidak ada Bu panggil orang tua kalau ada masalah, kalau di terakhir di awal. Nah kami baru tahu ada nggak masalah. Alhamdulillah dengan cara demikian tidak ada permasalahan. Kecuali Bu anak tuh pindah hilang kabur ke luar daerah, itu pun walaupun luar daerah kami membuat SOP-nya wajib data, walaupun itu bukan rumah dia, tetap kami foto dan tidak tanda tangan tetangga setempat bahwa yang bersangkutan sudah berapa kali kami datang tidak ada di tempat. Itu untuk cara diidentifikasi. Alhamdulillah Bu, nggak ada kami yang memberikan di awal tuh menentukan belakang. Iya, jadi kita jangan kejadian itu Bu, jangan kita biarkan. Jangan nanti pas udah masanya kita baru sibuk. Ini biasanya gitu ya. Waktu mana ini, waktu malas sana ini. Enggak begitu, kami dari awal Ibu. Nah sebagai pemimpin saya juga tidak bisa kita dulu itu anak itu malas, tidak ada anak itu ngantuk, ada segala macam. Harus guru saya selalu memberikan refleksi diri. Nah untuk bagaimana caranya di awal, mungkin ibu bisa lihat ini kalau saya validasi dulu perangkatnya. Saya memvalidasi setiap perangkat dulu, cocok tidak metode, cocok tidak model dengan fase-fase yang dilakukan. Jadi saya lakukan. Ini saya panggil setiap kakak. Saya selalu mengimbau di perangkat. Kalau guru sudah bagus membuat, sudah sesuai dengan kaidah membuat perangkat pembelajaran, ya bukan nyontoh ya, ATM boleh. Insya Allah strategi yang diajarkan di dalam itu akan mungkin saya boleh lihat di sana ini mereka selalu mengadakan kegiatan. Jadi saya begini, saya selalu melihat mereka, saya pantau terus. Nah, nanti kalau dia duduk mulai apa? Tapi kan boleh duduk, maka begitu. Jadi saya selalu memantau aktivitas. Jadi saya selalu memang dari tenaga gurunya lah Bu, kira-kira apa saja sih yang selama ini dianggap efektif untuk pengambilan pada kasus-kasus ini? Maksudnya ada tidak sih hal-hal yang selama ini untuk pengambilan efektif selain tadi kan kita ada prepare di awal ya, kita ada lagi tidak sih yang efektif? Ada dari awal maupun di awal. Iya, itu tadi selalu sebelum ajaran baru, ini ajaran baru masuk, kami sudah membuat keyakinan sekolah. Iya, SOP-nya ya. Kami memanggil wali murid per tingkat. Tidak sekaligus Bu. Biar wali murid itu memahami, kalau semua kan
kadang ramai kan. Iya, betul. Jadi kami pertingkat Ibu, gantian. Jadi gantian sesinya ada 3. Kadang-kadang kami 1 hari 2, besoknya 1, begitu. Itu tuh Bu, kami sosialisasikan dulu ke wali murid. Apa SOP-nya, ya apa keyakinan kelas, ya apa namanya yang sudah menjadi keyakinan sekolah. Ini loh bagaimana kami akan sosialisasikan kepada dan kami udah komite, kata komite. Alhamdulillah wali murid tidak ada yang komplain, seperti ya. Anak bermasalah, ini dari etika lagi, umpamanya anak terlambat, kami jam 7 Bu, ternyata mereka terlambat. Apa permasalahan? Setelah kami mengadakan segitiga restitusi, mereka itu bohong dasar. Ini ada kakak SMA, ada kakak SMK, ada adik. Nah mungkin Honda mancing duluan kan terpaksa harus antar satu soal. Nah untuk hal yang demikian, kami di sini ada toleransi seperempat jam. Jadi kami dulu tetap juga seperempat jam karena permasalahan kami sini itu banyak. Honda cuma 1. Nah itu kita harus memahami. Nah, jadi memang kerjasama dengan orang tua juga penting ya. Iya, jadi anak yang luar dari itu terlambat kami tidak ada mengambil tindakan hukum, punishment, ya, reward ada. Apapun kegiatannya selalu apresiasi. Nah, untuk anak seperti itu, anak tetap masuk, tidak ada kami larang orang. Nanti setelah pulang jumpai guru tiket. Nah, gitu. Kami adakan kegiatan itu tambahan edukasinya Senin sampai Rabu itu adalah kemampuan dalam bahasa Inggris. Mungkin mereka tuliskan olehmu 10 macam kosakata yang bahasa Inggris dulu. Kemudian kami sampai 1 baca ayat. Itu kami itu setelah pulang sekolah. Itu enggak lama. Itu memberikan apresiasi kepada mereka kalau mereka itu taat. Dia datang sendiri itu kami menanamkan juga karakter tanggung jawab. Jadi nanti datang ya anak ibu kan dari mereka datang dengan sendiri dengan tiada rasa takut. Karena nggak ada diomelin, nggak ada dengan tidak ada rasa takut, mereka datang sendiri begitu. Alhamdulillah yang biasanya sampai 30 orang terlambat sekarang tidak 2. Ya, gitulah Bu kegiatannya. Dan kemudian juga di kegiatan akhir yang tadi mau ujian tadi, kami kalau di semester Bu tidak ada panggil orang tua Karena sudah selesai di awal ya. Enggak, maksudnya kan ambil rapor. Itu suatu kegiatan juga sangat kan kami di semester 1 tidak ada panggil orang tua dan rapor, kecuali anak betul-betul yang tadinya bermasalah, tapi alhamdulillah enggak ada. Karena menghilangkan ini kebetulan kan kalau menurut orang tua ini masyarakat bagaimana, nah dia tidak boleh, kecuali terakhir. Itu pun kalau terakhir kan berpesan supaya untuk ketika selanjutnya. Ada nggak sih tantangan ketika pengambilan keputusan pada kasus pidana etika? Tantangan terbesar gitu, pernah tidak sih ada tantangan yang dihadapi untuk pengambilannya? Alhamdulillah tidak ada, karena saya di sini sebagai peneliti semua keputusan itu selalu membawa pihak-pihak yang betul-betul sama tujuannya dan betul-betul diwakil kan dia juga. Alhamdulillah nggak ada. Berarti memang dari awal kerjasama. Itu yang sangat membuat hal-hal yang penting itu tidak Bu, ada tidak sih jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah ibu itu kalau ada kasus misalnya langsung menyelesaikannya sendiri atau tunggu dulu kira-kira 1-2 hari biar di ujung tidak ada tidak ada rasa ini salah nih yang keputusan gitu. Ya ada. Ini maksudnya kalau suatu kejadian ya kalau ada suatu kejadian enggak. Oh gitu, jadi bisa langsung. Jadi kayak kemarin ada laporan ya biasa anak muda ya, SMS orang tua ada komplain, begitu tahu kami langsung
saya kalau kapan suruh pakai perusahaan, perusahaan langsung menindak lanjut. Tidak ada pakai ekonomi. Kayak tadi Ibu nampakkan itu tidak apa. Ini ada suatu organisasi yang mau membantu anak kita masuk SMA gitu, dan anak yatim. Jadi nggak ada pakai dulu langsung. Nah, dia tidak menumpuk juga. Tidak, alhamdulillah di sini kami tidak akan menumpuk. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada tidak sih seseorang yang jadi motivasi? Kalau seseorang kami semua semuanya alhamdulillah itu ada itu alhamdulillah semuanya ada sekolah di sini ya teknik dan semuanya saling kolaborasi sehingga ya itu yang motivasi saya dan juga kami di sini mengambil keputusan kebijakan itu saya selalu mengatakan ini masalah ini terkait dengan siapa? Ini dengan siapa? Nah maka dari itu saya selalu mengadakan pertemuan sama wakil ya. Itu dulu itu ya. Wakil tadi saya sebelum saya dulu. Ada jadwalnya nggak Bu untuk ketemu kayak gitu? Itu kita kan ada kegiatan program dan program ya. Jadi kan ada di sana cuma di sini kan karena tinggi kami di apa aja kayak gitu kan Ibu ada kan kegiatan harian itu kan ada. Iya. Jadi itu Bu awal tahun ini harian ini. Nah jadi dengan ini programnya. Cuma ini karena tinggi kami langsung di apa aja apa ada kami bikin programnya. Cuma saya melakukan kegiatan observasi itu terprogram dan tidak terprogram. Kan prinsip begitu. Jadi kalau tidak terprogram itu kayak seperti saya. Suka-suka saya itu pasti. Kalau terprogram itu tadi. Jadi kan apa nih wawancara dulu untuk besok. Dalam misalnya nih Bu, ada kasus yang besar misalnya. Kemudian itu mengambil keputusan pernah nggak sih ujung ya sudah keputusan kedua aduh kayaknya salah ini keputusan lalu mana ini ya gitu ada kiatnya apa tuh Bu biar kayak bisa seperti itu ya kiatnya sesuai kali Bu membaca dimulai dari diri ingat pesan Mas Nadi bahwa melakukan apa yang kita lakukan terbaik belum tentu terbaik maka dari itu kita harus selalu mengambil keputusan itu membawa pihak-pihak yang sesuai dengan tupoksinya dan kita tidak boleh menyerah kita harus kuat dan kita harus siap menerima kritikan itu kita harus siap menerima kritikan jadi saya selalu memang berkolaborasi saya nggak mau sendiri apapun kegiatannya saya selalu membawa pihak gitu. Makasih ilmunya nih Bu, luar biasa sekali saya ketemu Ibu nih banyak sekali hal yang bisa saya pelajari ya katanya. Terima kasih banyak Bu, semoga yang saya dapat bisa amalkan yang bisa nanti pasti dimimpi Insya Allah. Terima kasih untuk waktunya Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.